itu pakai versi dangdut. Dia kira-kira dia model bagaimana itu ya? Contoh. Pernah dengar lagu dangdut? Ya la 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 la, ya la 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 la. Siapa yang hafal itu lagu deh? Apa dia bilang? Orang mah ipa mah, hafal lah. Kuturuti. Boleh tidak ba'ajan dengan model begitu? Sebenarnya bisa. Cuma bayangkan orang ba'ajan begitu, hayalas sholat, hayalas sholat. Sebelum orang datang, batu duluan datang. Itu pasti. Tapi akan boleh, cuma diperhalus. Kalau itu kasar mainnya, kita orang main halus. Nah, bagaimana main halusnya? Mau kasih contoh? Mau suka contoh su? Bagaimana dulu? La 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 la. Ayo. Hayya 'alas shalah. Gagal kan? Gagal tidak? Gagal. Daripada ada yang bisa bikin rusak nikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak boleh tanpa yang lain itu. Saya boleh bukan orang sini ya, jadi saya tidak tahu yang ada di sini. Jadi tidak boleh marah sama saya bukan orang sini. Tinggal di sana saya. Itu yang jadi masalah. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Berapa menit saya dikasih? Bebas. Oh, jangan Pak. Jangan bebas. Saya ini biasanya kalau di acara yang sama begini saya tidak mau datang 2 kali. Cuma muncul orang bawa undang sama saya, udah jago deh, dia tidak bilang kalau orang yang sama. Beda tampang. Jago loh. Oh yang di bukan yang di sana. Oh berarti orang lain ini. Kita nyontek kamari. Oh sama. Saya selalu menghindar 2 kali dalam waktu yang sama dengan orang yang sama. Luar biasa. Makanya karena sama, Pak Elnino juga waktu hari keempat saya cat Azia DP baju sama. Hari ini DP sama. Sama. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung sejenak. Dari bangun subuh. Waalaikumsalam. Dari bangun subuh sampai hari ini jam 10 lewat 35 menit sekian, kira-kira amalan apa yang kita orang sobekin? Tidak harus besar Pak, biar bo kacili dan biar bo satu, tapi justru dengan amalan itu kita bangga mengatakan atau berani mengatakan sama Allah, ya Rabbi, saya sekarang siap mati. Ada tidak itu amat? Biar bo kacili Pak, tidak usah besar. Karena ada orang masuk surga hanya karena lalat Pak. Ada orang masuk surga hanya karena kucing di atas kesemakan. Kita orang bagaimana masuk surga sedangkan dengan kucing pejahat Pak. Baru dia ambil ikan, DP diambil ke sana ini balok Pak. Baru masuk surga. Sedangkan dengan kucing dia jahat Pak, apalagi dengan orang. Tidak ada yang begitu di sini. Boleh tanpa yang jauh itu. Itu ukurannya. Sehingga jangan pernah merasa bangga dengan apa yang banyak kita miliki saat ini. Karena sesuatu yang orang miliki terkadang kita orang tidak bisa bawa setelah orang sudah mati. Bahkan orang sosaki pun orang sudah tidak bisa nikmati Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berlama-lama karena sudah waktu makan nih. Bu Ibu, ada doa? Sudah. Oh, apalagi lagi Mbak doa. Berarti harus cepat saya. Wah, ibu-ibu di sini ini cantik semua ya.
Luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang Columbus. Tahu Columbus? Komunitas ibu-ibu pembungkus. Ada yang di sana itu, yang di sana poli bukan di sini. Kalau dia pergi di pesta, DP tas pesta kaninong pak, kaninong. Bo jangan salah, di dalam tas pesta ada tas kupu-kupu. Tidak ada yang begitu di sini. Kaninong. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu belajar dari banyak orang. Terkadang kita mau belajar sama orang itu pak kecewa. Hari ini kita orang fans dengan dia hari ini. Tapi bisa saja besok itu berubah dari yang senang menjadi tidak senang. Sehingga itu mari kita orang belajar dari diri kita orang hari ini. Saya hanya akan mengambil beberapa hal. Saya mau tanya, anggota badan yang paling banyak bersilaturahim anggota badan apa? Ya? Udah jujur ini ya. Apa? Tangan, apa lagi? Kaki, apa lagi? Tapi yang paling banyak, tidak usah bilang tunggil, mulut pak, bukan tunggil. Apa? Tangan. Maka kita belajar hari ini dari tangan. Kita belajar, tidak usah yang lain dulu. Dari tangan kita belajar. Apa yang kita bisa ambil dari tangan? Tangan ini, Masya Allah luar biasa, ada berapa? Hah? Masya Allah tangan ada 5? Berdua. Kalau saya tanya jarinya berapa, mungkin 5. Hati ibu ini ada-ada saja no. Tangan berapa? 2. Oke. Yang putih itu mana? Dari semua anggota badan ini yang paling putih mana? Telapak tangan atau punggung tangan? Yang paling banyak dosa, telapak tangan atau punggung tangan? Artinya apa? Semakin merasa putih, semakin meanggo. Hei, jauh tamak. Anggota dewan mau putih. Bukan yang di sini poli, tanpa yang lain. Penu kodo-kodo ini mau anggota dewan. Misalnya tidak ada di sini, tanpa yang lain. Tangan ajarkan semakin putih telapak tangan menunjukkan semakin banyak dia punya kesalahan. Maka tidak pernah ada orang yang berdoa modelnya begini pak. Ada orang berdoa atau begini modelnya? Amin, 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 amin. Atau orang jabatan tangan dengan punggung tangan ada? Tidak ada pak. Nah sekarang ini yang makanya kadang-kadang jabatan tangan itu bukan dengan baku pelungkup pak, itu namanya pakai bakalai. Makanya saya itu kadang-kadang tidak sepakat kalau ada orang jabat tangan baru dia keselia begini. Tidak, kenapa baku kore dengan tangan boleh, begini boleh, jabatan tangan tidak boleh. Kecuali itu orang berjabatan tangan dia ada batu, baru bagi tidak boleh itu. Jangan. Tapi kalau hanya biasa ya sudah saja. Jabatan tangan saja. Karena Nabi mengatakan idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa. Apabila dua orang muslim baku dapa, dimulai dengan salam. Setelah salam dia salaman. Namanya salam itu baku dapa, Pak. Bakul korek. Setelah salam-salaman apa harus sampaikan? Ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa. Allah ampuni orang dua punya dosa sebelum tangannya itu berpisah. Makanya tidak ada salam corona, cuma berita corona yang tidak tahu kapan selesai. Jadi tidak ada salam corona. Tangan mengajarkan pada kita bahwa semakin putih telapak tangan, semakin banyak dia punya kesalahan. Maka sebagai orang jangan merasa putih, karena yang paling banyak menanti itu hanya hitam pak. Hitam kereta api biar hitam banyak yang menanti. Ya kan? Tidak ada hitam, tidak ada putih yang manis. Hanya apa yang manis? Nah, hitam manis. Maka bersyukurlah jadi hitam. Jangan paksa putih pak. Dia memang hitam dia sebenarnya itu. Kok tiba-tiba sekarang sudah jadi putih pak? Anggo DP putih ini beda. Siapa DP putih muka? Anak khawatir. Dia agak kesan sedikitnya apa? Jangan ada ini. Pas dia buka kasan obat itu, waduh. Ini ubi kupas, ini kopra angus.
Baben tak kincing, baben tak kincing. Maka jangan bapaksa. Jangan bapaksa, itu yang pertama. Yang kedua, karena lagi mbak doain, makanya saya kasih cepat. Yang kedua, lihat tangan. Tangan ini tidak pernah memilih orang di saat membantu. Kepala sakit apa yang urus? Tangan. Kaki sakit apa yang urus? Oke. Di saat tangan sakit, apa kepala urus? Tidak kan? Apakah tangan berhenti urus? Tidak, Pak. Tangan ajarkan apa? Semakin dia punggili dengan orang kasih dia, Pak. Semakin dia tidak balas apa yang kita orang kasih, sudah kasih terus dia. Itulah tangan. Semakin berulang-ulang kali sakit ini kepala, yang ulu hanya tangan. Dan tangan tidak pernah bapolong buang, Pak. Itu tangan ajarkan. Pernah tidak tangan sakit kepala, kaki ada injang-injang, yang mana yang sakit? Tidak, Pak. Tetapi ya tidak. Semakin tidak ada perhatian dari orang, buktikan bahwa Anda bisa membuat yang terbaik sekalipun Anda tidak pernah menilai apa yang saya kasih. Santai saja, cuek. Itulah tangan mengajarkan. Tidak pernah ada perubahan, tidak ada dia pilih-pilih. Lihat di saat melayani orang, ini tangan melayani anggota badan, tidak pernah ada beda. Kaki sakit, pernah kaki tangan lewat, bodi bawah kan tidak, bukan tapi level. Nanti kepala yang sakit baru dia ada ulu. Gitu kan? Itu tangan. Mau kaki mau apa tetap sama. Apakah beda ada pengurutan yang di jari kaki dengan jari kelingking tangan? Sama, Pak. Kenapa? Sesuai kebutuhan. Terkadang kita orang itu menganggap orang hanya karena materinya, Pak. Ada orang kan begitu. Kalau dia kaya, semua orang bilang dia saudara tidak itu apa. Itu hari mungkin tipain orang tidak anggap. Bos sekarang, tapi saudara sana itu. Tapi saudara kita pe om. Padahal dulu tidak lakukan. Oh sekarang dia mengaku om. Nah ini masalah. Kenapa? Karena sudah ada. Kadang kita juga tidak menganggap orang itu ada. Kenapa? Karena levelnya beda dengan orang. Sehingga terkadang ada orang, kalau dengan orang baik sekali, Pak, kalau dia saudara sendiri jahatnya luar biasa. Dengan orang dia royal, dengan saudara sendiri bunggil kita, Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Kalau saudara sendiri haram. Itu yang masalahnya orang sekarang kalau ini kalau lagi susah di muka memang meyakinkan, Pak. Mau apa nih? Mau apa? Biar nggak tidak mau bilang anak semangat ya kita pemuka ini UTM. Iya, kasih berapa kali polin, berapa kali? Biar boleh 5 kali, kita mau bayar 5 kali ini untuk ditambah ya. Betul ini? Betul, deh oke. Kasih. Tagihan pertama masih gagal. So ada? Belum ada rupiah. Sorry ya. Itu yang pertama itu. Awas dia datang yang kedua polin. So ada? Oh ya belum ada su. Yang ketiga polin dia. So ada? Tunggu dulu. Awas yang keempat yang datang. So ada? Bukan kita saya bilang kamari belum ada. Apa mau? Tidak ada yang begitu di sini. Boleh tanpa yang lain. Waktu bilang ke sana tidak ingat kamari ngana waktu datang karena ngana pemukan backing saya. Baru kalau ibu baku dapat dengan orang begitu kasih ikhlas saja itu doi, Pak. Daripada baku bawa di kantor polisi, lebih baik kasih ikhlas. Ikhlas ya, Bu? Ikhlas. Bu ini kita mau ingat ya. Gimana? Tunggu. Tangan ajarkan pada kita bahwa tidak boleh pilih. Sekalipun dia punya posisi ada di bawah, dia punya sisi ada di atas, kau melayani dia harus seperti tangan, tidak boleh ada pilih kasih. Jangan pilih hanya karena status sosial, tapi terkadang orang yang banyak status sosialnya bagus itu jangan dianggap dia nyaman, Pak. Tidak semuanya orang yang memiliki status sosial tinggi dia itu merasa nyaman di saat tidur, tidak. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Rubba ash-asha akbar, ada orang dari sisi penampilan memang tidak gagah. Coba bayangkan dia 2 bulan berturut-turut tidak pernah berganti baju itu terus yang dia dapat. Kira-kira dia bau bagaimana?
Tidak gagah kan? Nah, di saat itu orang datang sama orang, maka Rasul menyebutkan madfu'un bil abwab. Sekiranya itu orang datang sama orang, kita orang tutup akang pintu dia. Siapa? Pangu tobon kali. Tidak gagah dek pau. Kita orang tutup pintu rumah, kita orang tutup, kita orang punya hidung. Kenapa? Levelnya tidak sama dengan orang. Dan begitu juga setiap hari Jumat itu kalau ada orang ekspresi orang di saat datang meminta kotak amal. Assalamualaikum. Kalau orang kaya sekali, apa? Lewat. Yang kaya sekali, yang setengah kaya kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kotak amal. Lewat dulu. Nanti yang ketiga poli yang agak di bawah DP setengah kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kotak amal. Lewat dulu, tidak ada orang. Baru yang terima tadi siapa kalau bukan orang? Kadang-kadang orang yang berada itu, mohon maaf, kalau orang itu selevel dengan dia, DP cara pelayanan, tedual, jajan, tedual. Kenapa selevel? Di saat dia tidak selevel yang tahu, mohon. Oh tahu kau ya betul tahu. Tidak ada yang begitu di sini, tidak. Boleh tanpa yang jauh. Tangan ajarkan tidak boleh ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kita orang bisa ada karena ada orang lain. Maka jangan di saat kita sudah jadi orang, jangan pernah lupa orang. Itu tangan ajarkan pada kita. Yang berikut. Lagi berapa menit? Lagi 4 doang masih alanya. Yang berikut. Lihat. Tangan ini dari semua anggota badan pasti pernah menyentuh sesuatu yang tidak harum. Ada tidak? Lihat, tangan mengajarkan di saat dia korek yang tidak harum, pernah pas dia ada korekan langsung dia tempel di sini. Ada? Yang dua bahasa bunyi pak, kasih bersih apa? Tidak pernah dia sampaikan ke orang lain. Itulah orang semestinya. Di saat Anda melihat keburukan orang, maka jangan bilang sama orang. Tidak. Kadang-kadang begitu masih baku baik, jaga sekali tidak baik sekali dia, sahabat itu begitu baik, masih baku baik itu pak. Pas baku marah, tidak perlu saya mau bilang, ibu sobekan itu itu luar biasa. Tangan ajarkan lagi. Di saat Anda tahu keburukan orang, maka sembunyikan keburukan orang itu. Kau harus kasih bersih dia punya keburukan. Sampaikan kepada orang lain. Kau tahu dia busuk, tapi jangan pernah kau bilang bahwa dia itu busuk. Itu tangan. Di saat dia punya parfum, ada parfum, tangan tidak egois pak. Disemprot di situ, bekerja sama. Apakah hanya di situ? Tidak. Dia seka ke sana pak yang lain. Kalau yang bersifat kebaikan, tebarkan kebaikan itu pada orang. Karena kebaikan itu manfaatnya bukan hanya untuk dia. Lihat tangan yang berusaha mengharumkan badan, yang dipuji bukan tangan pak. Tetapi semua itu bisa jadi harum karena ada tangan. Maka hidup ini kasih banyak kebaikan. Belum sekarang orang udah parasa pak. Di saat orang mau mati ke sana, orang keturunan karena orang kebaikan ada orang tiba-tiba bantu. Siapa tiba ada bantu saya? Kita bantu nganauti kadang-kadang papa baik. Tengah kemarin anak mama ini luar biasa baik sekali. Maka sekalipun kau ada tidak, ini sebagai bentuk rasa terima kasih orang sama kau punya mama, bukan sama kau. Kalau balik panganannya biar ngan minta tetap kasih apa? Kasih tahu anak model. Betul. Mau mujur utingan ada anak papa yang baik ya. Dan kita tahu anak kartu apa? Kita tahu. Itu tanya makanya tadi gitu biar nanti tangan yang kasar pak asal muka halus gitu biar pas jabat tangan tidak karena dia tahu itu susah beda mana telapak kaki mana telapak tangan pak. Luar biasa telapak tangan itu masya Allah luar biasa. Yang hitam itu punggung tangan. Makanya kalau laki-laki ukurannya itu bukan dilihat telapak tangannya. Semakin hitam dia punggung tangan, oh orang ini mencari tanggung jawab dia.
Makanya lihat saya ini hitam sampai sekarang. Orang-orang hitam itu semangat memperjuangkan. Dia kesana Pak Nino hitam. Maka tinggal diperjuangkan Pak. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai di mana tadi? Bapak lupa. Ya? Masih tangan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan ini bisa mendatangkan banyak hal. Tetapi dia akan menjadi celah bagi kita di saat tangan ini digunakan bukan pada tempatnya. Yaitu Allah berikan kita tangan untuk bisa memegang, ya kan? Kalau bisa pegang sesuatu yang Anda pegang, maka peganglah sesuai kemampuan tanganmu. Jangan melebihi dari itu. Cuma satu ya sudah, jangan paksa pegang yang besar. Setengah hati Pak. Kecuali banyak tangan yang ada di situ. Maka kita butuh campur tangan, baru itu tanda. Karena gitu. Kita ini selama ini tidak dapat bantuan uti di kampung ini, boleh kita sendiri yang tidak dapat bantuan. Sana DP rumah gagal uti boleh dapat bantuan. Orang datangnya ke sana kiapa ini? Ngana pemarga apa? Pantas sama den tiaya pemarga ngana pemarga. Jadi cuma yang sama marga itu yang mau dapat bantuan. Kalau beda marga tidak, biar susah ngana, tidak ada yang begitu di sini. Ya, bandua umay lo bongolo ula. Bulat TU bo, ngolo persen. Gampang semuanya bolo di tidak ada yang begitu di sini. Mau ditampa yang lain Pak. Ya, cuma sedikit. Jangan bilang sama saya karena saya bukan orang sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tangan ini ada jari. Lihat jari. Jari yang bisa merangkul semua jari. Jari apa? Jari yang bisa merangkul semua jari. Ya? Ibu jari. Makanya kalau orang berzikir itu semua menggunakan ibu. Coba ganti dengan jari telunjuk. Boleh? Tidak boleh Pak, harus ada ibu. Ibu jari ini luar biasa. Kita belajar dari ibu jari banyak hal. Di saat kita melihat seseorang itu punya kelebihan melebihi dari orang lain, terkadang kita menyanjung dia itu tanpa kata, dan itu pujian yang luar biasa. Apa itu dengan ibu? Tidak ada afwana. Ada yang begitu? Afwana. Tidak ada Pak. Pasti di saat dia angkat ibu jarinya dia mantap. Tidak ada afwana. Tidak ada juga orang bilang mantap. Tidak ada Pak. Biar dia tidak mau bilang, dia akan merasakan. Siapapun yang dapat jempol dari orang lain, apalagi dia bisa dia itu pakai jempol. Sampai sekarang saya pusing gara-gara siaran langsung. Pusing saya. Ustaz boleh pilih foto? Tidak. Masalahnya jauh sekali. Dapat tahu dari mana? Itu siaran langsung. Waduh, luar biasa saya bilang. Aduh, padahal saya selama ini tidak pernah siaran langsung. Nanti di Pak Nino ini yang coba siaran langsung karena menghindari orang mau panggil begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu jari. Kalaupun kita orang memilih atau memuji orang lain, tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau ada pujian yang berlebihan, itu bukan pujian, namanya kopro. Mantap, kayak itu kopro nih, tenang. Tidak ada yang kuat bak kopro di sini. Oh, yang lain sana. Itu yang masalah. Maka pujian itu luar biasa. Di semua Indonesia ini, jari yang menunjukkan kesopanan itu ibu jari Pak. Kedua loh Pak. Yo, kedua. Ndek Pak Wali Kota datang, kedua loh Pak. Kedua. Kira-kira boleh tidak ini? Ibu jari ada segala bentuk kesopanan semua daerah, semuanya dengan ibu jari. Dan tidak semua orang dapat ibu jari itu Pak. Datang kamar tepang, yang pang toh, yang di sini.
Ada baru yang basambut orang masak kedua lo tipa pang. Tipa pang. Tidak ada Pak. Kenapa? Tidak semua orang bisa dapat jempol. Hanya orang bisa yang dipilih. Kenapa dari dipilih? Ada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Maka kalau kita ingin melebihi dari itu, buatlah sesuatu yang beda, yang dimana kita bisa bawa dan orang bisa ingat berkaitan dengan kebaikannya orang. Ibu-ibu yang ada di rumah, berbuatlah yang terbaik untuk orang. Rumah siapa? Paitua. Sayang kesan Paitua itu hati. Terkadang ada orang di sana itu, DP istri agak besar, DP suami begitu. Jadi kalau berjalan antara drone dengan sesapu. Ya ada yang begitu di sini ada. Baru kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 25 masih gagah deh bapak nih. Pak baik, masih gagah itu. Tanggal 1 sampai tanggal 25 masih Pak 27 ke atas bukan tetap Pak buta tambah 1 DPE Pak panggilan mah Pak Pak di mana gula? Di situ, di mana? Itu. Dia cari memang kebiasaan laki-laki itu begitu Pak. Kalau yang di muka Pak Dede tiang dapat lihat. Oh bukan laki-laki di sini di sana. Yang di muka Pak Dede tiang dapat lihat Pak. Akhirnya dia cari di lapangan. So itu dia lihat dengan mata, jangan lihat dia bolong aku Jangan lihat dengan apa? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangan ini mengajarkan banyak hal. Lihat tangan. Yang menerima uang tangan kanan, menerima hasil itu tangan kiri. Apakah tangan kanan mengiri? Tidak semua jari itu dapat cincin. Hanya hanya apa? Jari manis. Apakah ibu jari mengiri dengan ini? Tidak, makanya di saat bagi biar suka jejer di situ, tetap dia mau lewat, dia tidak mau lewat Pak. Itu orang kan kadang-kadang melihat orang lihat itu lagi senang, dia beli kipas angin, orang yang kepanasan. Sampai sekarang saya masih panasan itu rumah Tafis Pak. Padahal dari 6 hari lalu. Tidak usah melampaui sesuatu yang tidak mampu Pak. Ibu-ibu akan kelihatan gagah bagaimana. Saya sering bilang sama dia punya suami, woi para suami, kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Salah betul itu? Makanya dia punya suami kanuta kacopa kaita, tapi DP istri itu siapa? Selebriti. Selebriti Pak. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati, tidak boleh kita mengiri sebagaimana tangan mengajarkan. Jangan baku mengiri Pak. Sudah ada kodratnya yang modelnya seperti itu. Kalaupun Anda dititipkan dalam bentuk materi, jangan juga berlebihan. Kalau memang cuma satu, jangan kalau mau biar Bobi Azia Pak, DP semua kuningan dia pakai kamari. Kosong di sini. Padahal mau pergi di Azia bukan mau pergi di pameran perhiasan. Kan baru bagian depan jalan. Oh dia tahu kuningan semua itu dia. Mau kuningan. Bukan mas asli Pak, yang penting bak kuning. Kalau begitu gigi Allah bak kuning. Ya Allah. Tidak ada yang begitu di sini Pak, tidak ada. Mau ditampa yang jauh. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan ajarkan banyak hal sama orang. Syukuri apa yang ada, jangan pernah merampas hak orang lain. Tangan kanan tidak pernah merasa harus dia yang lebih berhak menggunakan perhiasan. Dia bagaimana DP model itu ada pakai tangan jam supaya adil, tangan kiri pakai jam tangan, tangan kanan Allah pakai jam tangan. Baru bapak jalan tikasan, dia orang bilang karya. Biar dia putih Pak, biar putih, biar ganteng. Kalau dua-dua dia punya pakai jam tangan, orang bilang itu dia jadi masalahnya. So boleh?
Ya. 5 menit. So, boleh gua? Boleh? Boleh Jo, karena saya harus selalu hadir. Di luar Bapak duduk. Bayangkan di zaman Umar radhiyallahu ta'ala, Umar bin Abdul Aziz. Ini terakhir saya tutup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, waktu itu beliau sebagai seorang presiden, seorang khalifah, tinggal di rumah dinas. Di suatu malam datang salah seorang ulama besar, penasehat kerajaan. Datang. Sesampainya di sana kurang lebih setelah Isya, jam-jam 8-an lah kalau kurang lebih sama orang. Maka Umar bin Abdul Aziz tanya sama dia sebagai seorang khalifah saat itu. Oh, tumben tipe imam datang kamar, mbak apa Oh, saya mau ketemu dengan tipe khalifah. Oh, tipe imam datang ke saya ini urusan pribadi atau urusan negara? Langsung Pak Imam bilang urusan pribadi. Oh, kalau urusan pribadi belum apa, dia kasih mati lampu semua Pak. Baru dia tanya, kiapa ada kasih mati lampu semua? Tipa kan datang sama saya urusan pribadi kan, dan saya tinggal ini di mana orang lain yang bayar Pak. Motor orang yang ini dia coba kira kesana lihat plat merah, plat merah. Ada orang yang di sana baru dapat dengar dia mau naik jabatan, dia so ambil duluan plat merah Pak. Kita punya poli nih tahu kesan supaya lampu poli kita dia semua lantik. Dia langsung ambil, tidak. Umar bin Abdul Aziz langsung dia kasih mati lampu, dia bilang, semua fasilitas yang ada di rumah ini dibiayai oleh masyarakat. Maka saya tidak berhak melayani Anda di mana Anda datang ke saya urusan pribadi. Tidak boleh. Maka mohon maaf Pak, dikasih mati lampu. Sementara perjalanan bicara, tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz kehausan. Umar bin Abdul Aziz hausnya, maka dia minta tolong sama pembantunya, minta tolong saya ambilkan air. Langsung dikasih kamar. Nah itu dia beda Umar bin Abdul Aziz dan saya. Biar saya so bilang ada air, belum ada yang bertawarkan. Kalau Umar bin Abdul Aziz langsung diantar. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Saya kan ngurus lan. Di saat ada itu air, maka muncul pertanyaan Pak. Ini ulama bertanya pada Umar, ya Umar, saya boleh tidak bertanya kepada Anda sebelum Anda minum? Maka dia tanyakan, silakan, saya ingin bertanya kepadamu, hai Umar, bagaimana seandainya suatu saat nanti engkau kehausan yang luar biasa hausnya, tidak ada air yang tersedia kecuali 1 gelas ini, dan air itu bukan milikmu. Seandainya pemilik air itu dia mau jual sama kau, kira-kira berapa yang kau bayar? Umar bin Abdul Aziz langsung jawab, saya akan bayar dengan setengah dari kekayaan saya, karena saya butuh. Maka terkadang kita akan mengeluarkan semua perjuangan kita hanya karena di saat kita butuh pada satu saat. Bertahun-tahun kita orang mencari, habis hanya dalam 1 hari, habis hanya dalam 1 bulan atau 1 minggu. Tidak boleh semuanya kita akan merasa, oh ini orang pun. Setelah dia minum, muncul pertanyaan yang kedua. Wahai Umar, boleh tidak saya bertanya yang kedua sebagai pertanyaan susulan? Apa itu? Bagaimana seandainya air yang kau ada minum ini, yang tadinya berpisah dari jasadmu, kemudian kau satukan dengan jasadmu, suatu ketika air itu tidak boleh keluar dalam bentuk kencing. Kau bayar berapa? Supaya dia mau keluar kamar ulang. Apa orang bilang? Saya akan bayar dengan seluruh kekayaan. Baru satu itu Pak, baru air. Bagaimana kalau yang lain? Makanya yang Allah inginkan dari orang itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian tahu diri sama saya, maka saya kasih sama kamu ini rezeki bukan banyaknya, tetapi keberkahan dari apa yang kau miliki saat ini. Karena banyak orang yang memiliki banyak tapi tidak merasakan nyaman dari kepemilikan dia. Ada orang yang tidak memiliki banyak hal, hanya pas-pasan, tapi dia nyaman menikmati itu. Bedanya di mana? Berkah. Maka yang dicari ini adalah keberkahan. Apalagi kalau orang yang di atasnya kita itu adalah orang yang tahu dekat dengan Allah, pasti itu juga luar biasa. Bapak Ibu sekalian, so boleh
Ayan, suhun. Madelo pilda cili ini Pak dari pejangkauan. Lomba ceramah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Ibu Haja ini senantiasa diampuni semua kesalahan-kesalahan beliau, dilipat gandakan amal ibadah yang pernah beliau lakukan, dan setiap kebaikan yang pernah beliau berikan pada kita, lakukan kebaikan itu dan niatkan pahalanya untuk Ibu Sansia. Itu ya, orang semua ini sudah merasakan kebaikan yang mungkin. Tidak mungkin ibu mau datang kamari, bapak mau datang kamari, kecuali apa? Yang diingat pertama itu adalah kebaikan dari almarhumah. Seandainya itu orang jahat, tidak ada yang mau datang, Pak. Karena orang mau mati ke sana, Pak. Orang mau ingat semua itu. Orang mau lewat ke sana di kuburan, pengen tahu uti siapa yang dikubur ini? Tidak tahu, Pak. Supaya nggak tahu ke sana uti. Dulu kita orang petana itu semua ini sampai di sini. Karena dia ini, kalau ini terang punya apa? Padahal semua ini terang punya. Bahwa dia ini haram. Jadi kita orang punya kalau rumah ini. Padahal semua terang punya. Nah, coba bayangkan. Yang berikutnya, seandainya kebaikan yang terang bikin, kebaikan yang terang bikin, di saat orang mau mati pun orang akan berkisah. Tahu tidak siapa yang meninggal ini? Tidak tahu Papa. Supaya ngana tahu, semua orang di kampung ini sebelum dia datang, orang itu jauh dari agama, jauh dari ibadah. Tetapi di saat dia datang, maka dialah yang merubah karakter masyarakat ini sehingga dia dekat dengan Allah. Ngana tahu tipe Bapak nama kan? Abdullah. Sahabat Bapak nama Abdullah. Itu waktu dulu tipe Bapak nama ada 2 nono. Kalau pagi masih Abdullah. Baru kalau malam Papa, aku siapa? Aku Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma thabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma inna na'udzubika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma alhimna rushdi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.